Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baiklah, kita bertemu di awal pembelajaran 2021 atau memasuki semester 6. Sudah siap belajar kan? Walaupun kita masih belajar di rumah, tapi kalian tetap semangat untuk mencari ilmu sebagai bekal di kemudian hari. Pada hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor, perpindahan panas, kemudian ada tangga nada, dan juga kalian akan melakukan praktek-praktek sederhana yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari. Oh ya, pagi ini kalian sudah membantu orang tua kan? Jangan lupa ya, karena selain ada hak, ada juga kewajiban kalian sebagai seorang anak yang membantu orang tua. Dan kewajiban kalian saat sekarang ini adalah belajar. Baiklah, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita lakukan berdoa setiap saat, setiap kegiatan. Karena apa? Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau tulang sumsumnya ibadah yang bisa menggerakkan kita, yang bisa menggerakkan kegiatan kita, kebaikan yang kita lakukan adalah karena doa-doa kita dan juga ridho orang tua. Baiklah, kita kali ini akan belajar di tema 6. Subtema kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Video ini merupakan rangkuman dari subtema 1 tentang suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya, PPKN, siswa dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia, siswa dapat meringkas teks penjelasan eksplanasi. IPA, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor. IPS, siswa dapat menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan, dan SBDP, siswa dapat memahami tangga nada. Untuk PPKN, kalian akan mengetahui tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang dicanangkan oleh PBB, Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989, yang berisi 4 hak. Pertama itu hak kelangsungan hidup. Anak melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh standar kesehatan tertinggi. Kemudian hak yang kedua itu hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran, juga bullying. Yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang, artinya anak memiliki hak pendidikan, standar hidup layak, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan juga hak berpartisipasi, artinya anak dapat menyatakan mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Selain itu di Indonesia, anak juga memiliki hak-hak seorang pelajar. Pertama, untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Lalu memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, mendapat bantuan fasilitas belajar, contohnya BOS, kemudian PIP, beasiswa. Kemudian juga dapat pindah ke sekolah yang lain sejajar atau lebih tinggi dan memperoleh penilaian hasil belajar berupa rapot setiap semesternya. Kemudian hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal. Untuk bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, dan bersifat ilmiah juga nyata, ada buktinya, bukan hanya sekedar fiksi. Cara menyimpulkan isi teks eksplanasi, pertama bacalah teks dengan seksama, kemudian yang kedua tentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di kalimat pertama. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kalimat-kalimat utama setiap paragraf ditentukan, lalu digabung dan disusun menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Selanjutnya dalam IPA, anak-anak akan belajar tentang sumber energi panas.
Sumber energi panas adalah semua benda yang bisa menghasilkan panas. Sumber energi panas yang terbesar di dunia adalah matahari, yang berpengaruh sangat besar pada kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Pertama, untuk tumbuhan, matahari bisa membantu proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Kemudian bisa menghangatkan tubuh. Bayangkan jika tidak ada matahari di bumi ini, ya, dunia begitu gelap, lembab, dingin, ya, dan virus-virus, bakteri, kuman-kuman penyakit biasanya berkembang biak dengan sangat cepat di tempat-tempat yang lembab. Maka dari itu kita disarankan untuk berjemur, apalagi saat sekarang, ya, untuk menghindari virus-virus yang bisa menyerang tubuh. Kemudian untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan juga sangat berguna dalam proses pembuatan garam. Selain itu, kita juga dapat membuat sumber api atau sumber panas sendiri. Zaman dahulu kala, teknologi sederhana sudah diciptakan, yaitu di mana manusia membuat api dengan cara kayu yang digosokkan kepada batu. Kemudian kompor, setrika, atau tangan yang digosok-gosokkan sampai panas, dan juga panas bumi, lava. Selanjutnya suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer, dan panas atau kalor yaitu suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, dari yang panas ke yang dingin. Benda-benda yang menerima kalor suhunya naik atau wujudnya berubah. Sedangkan benda yang melepas kalor suhunya turun. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita mandi dengan air yang panas, ya. Setelah panas biasanya setelah mandi air panas biasanya badan kita dingin, ya. Karena badan kita melepaskan kalor. Berbeda ketika kita mandi dengan air dingin. Setelah itu badan kita hangat karena badan kita menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Nah, ini adalah Galileo Galilei, seorang ilmuwan zaman dahulu yang berjasa menemukan termometer. Kalian bisa melaksanakan percobaannya kalau tidak salah di pembelajaran kedua, bagaimana cara kerja termometer ketika berada di udara yang panas, maka garis merahnya yang merupakan air raksa akan naik. Kemudian jika dingin, dia akan turun atau menyusut. Selanjutnya perubahan akibat perubahan suhu. Ada dua peristiwa, yaitu pertama pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya, jadi membesar. Kalau kita menggoreng kerupuk itu kan kalau dipanaskan maka akan memuai, membesar. Juga ketika para tukang memasang kaca jendela, dia akan memberi ruang agar ketika kaca terkena panas, kemudian memuai, membesar, tidak pecah. Dan juga tidak akan pecah ketika ada suara yang keras. Yang kedua yaitu ban mobil, sepeda atau motor itu dibuat tidak full, ya, tidak keras. Kalau full atau keras bisa pecah. Kemudian gelas, ya, gelas yang dingin kondisinya akan pecah ketika dituangi air yang sangat panas. Maka sangat disarankan kalau kita ingin menuangkan air yang sangat panas, diberi apa dulu lah, gula atau susu atau yang lainnya. Selanjutnya rel kereta api. Bantalan rel kereta api yang terbuat dari besi itu juga diletakkan di tempat yang renggang, karena ketika mereka terkena panas, memuai, besi-besi tersebut tidak akan bengkok. Jika besi tersebut bengkok, bisa saja terjadi kecelakaan. Yang kedua yaitu penyusutan, yang mana membuat susut panjang, lebar, dan luas suatu benda karena suhu yang dingin. Contohnya termometer, kemudian kabel-kabel di tiang listrik dan tiang telepon, ya, itu dibuat kendor agar tidak gampang putus ketika mengalami penyusutan.
juga ban, seperti cara kerja yang tadi. Selanjutnya IPS. Manusia dan lingkungan alam ada dua, ya, interaksi. Yang pertama yaitu manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya dalam mata pencaharian sebagai seorang petani, dia tidak menanam asal musim saja, tapi ada musim tanamnya, disesuaikan situasi kondisi alam. Kemudian ketika orang menebang bambu juga tidak sembarangan, tapi ada syarat-syarat situasi kondisi alam yang sesuai untuk menebang bambu agar mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua adalah manusia yang dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, mereka akan mencari ikan sebagai mata pencahariannya. Atau masyarakat yang tinggal di lereng gunung Merapi contohnya, mereka juga banyak yang menambang pasir hasil muntahan lahar dingin atau lava-lava yang dimuntahkan oleh gunung tersebut. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu hujan buatan. Hujan buatan itu untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia dengan teknologinya kemudian membuat hujan buatan yang asalnya itu dari garam yang banyak, kemudian diangkut melalui pesawat Hercules biasanya, kemudian ditebarkan di langit, jadilah awan, kemudian jadilah hujan. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya banjir. Banjir terjadi akibat betonisasi misalnya, atau kurangnya lahan penyerapan air. Yang harusnya air itu menyerap ke dalam tanah, tapi karena tanahnya semua dibeton, dibuat perumahan, dibuat lahan-lahan villa mewah, akhirnya terjadilah banjir di dataran rendah. Kemudian pabrik-pabrik yang dibangun tidak sesuai dengan keadaan lingkungan bisa mengakibatkan pencemaran udara dan lingkungan, dan juga banyak masyarakat yang sekitarnya itu terserang penyakit dari udara dan juga dari air yang dikonsumsi. Kemudian sampah rumah tangga yang bermuara di lautan seperti ini ya. Ini merupakan masalah internasional, masalah global ya. Sudah tidak bisa dibendung lagi. Sampah-sampah seperti ini kita jumpai di setiap pantai mungkin ya. Ini adalah sampah-sampah yang dari rumah tangga. Kemudian pembalakan liar atau penebangan liar yang menyebabkan erosi dan banjir yang penebangannya tersebut tidak dibarengi dengan reboisasi. Selanjutnya SBDP kita akan belajar tentang tangga nada. Pertama, atau tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Ada tangga nada diatonis, biasanya ini memiliki dua jarak nada, yaitu 1,5. Dan musik-musik yang menghasilkan nada diatonis adalah musik-musik yang melodion. Contohnya organ, piano, keyboard, terus pianika, seruling, gitar yang memiliki sistem tangga nada diatonis. Satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do yang kedua adalah ulangan dari tangga nada dalam oktav yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada pentatonis. Penta sendiri artinya 5 dan digunakan di alat-alat musik tradisional gamelan Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Ada laras pelok. Susunan nadanya seperti nada do, mi, fa, sol, si. Dan lagunya contohnya itu gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Yang kedua yaitu slendro. Slendro susunannya nada yaitu do, re, mi, sol, la. Lagunya yang biasa digunakan atau yang lagunya itu lagu-lagu yang gembira dan lincah seperti cublak-cublak suang dan lain-lain. Untuk alat musik pentatonis sendiri yang kita kenal sebagai gamelan ada saron, bonang, gong, dan semuanya dibuat dengan proses peleburan, dengan proses kalor ya, yang dipanaskan.
Alat-alat musik itu terbuat dari tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Kemudian dipanaskan sampai suhunya tinggi dan mencair dan mudah dibentuk. Dari proses peleburan itu menghasilkan alat-alat musik yang harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro dan pelok. Demikianlah, terima kasih anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk di kemudian hari. Apabila ada salah, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.